Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kepercayaan hidup di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa syukur yang paling minimalis itu tidak menggunakan pemberian Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah senantiasa izinkan kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah senantiasa izinkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, manfaatkanlah setiap apapun yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya, insya Allah akan senantiasa taat dan patuh kepada setiap ajaran-ajarannya. Sahabat semuanya, ya, izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan sebuah momentum yang mudah-mudahan momentum ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Momentum untuk perubahan, momentum untuk memperbaiki diri, momentum untuk mengupgrade diri, yaitu momentum nuzulul Quran. Memang tidak semua perubahan itu harus menunggu momentum, tapi harus diawali dengan kesadaran. Tapi ketika kita bertemu dengan momentum, maka perubahan yang kita lakukan itu akan lebih cepat, akan lebih melesat, ya. Karena momentum itu membantu kita dalam melakukan perubahan. Dan dalam hal ini, momentum perubahan adalah momentum nuzulul Quran. Ya, bagaimana nuzulul Quran menjadi titik tolak perubahan kita menjadi lebih baik mulai sekarang dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa dengan nuzulul Quran? Perlu kita ketahui bahwa teman-teman semuanya, nuzulul Quran ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan panduan hidup bagi seorang manusia. Apapun permasalahan manusia di dunia ini ada di dalam Al-Quran, ya. Baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah apapun, itu Allah sudah berikan panduan dalam menghadapi masalah-masalah itu di dalam Al-Quran. Dan tentunya kita juga masih ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biidzni rabbihim. Ya, jadi teman-teman semuanya, ya, bahwa di dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwa ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Jadi kalau misalkan kita tidak memanfaatkan momentum ini, rugi, karena belum tentu kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kita mungkin merasa bahwa sekarang sehat, sekarang masih muda. Iya, tapi namanya meninggal dunia, namanya wafat, itu kan tidak harus menunggu sakit, tidak harus menunggu tua. Banyak orang tua yang menguburkan jenazah anaknya, padahal anaknya sebelumnya tidak sakit, anaknya sehat gitu. Tapi dengan izin Allah, Allah cabut nyawanya. Begitupun kita tidak ada yang menjamin bahwa bisa hidup tahun depan, bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Makanya kalau kita tidak niatkan dari sekarang untuk memperbaiki diri kita, memanfaatkan momentum bulan Ramadan, memanfaatkan momentum nuzulul Quran untuk berubah lebih baik, itu rugi. Ya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, ada dua hal yang menjadi pondasi dalam merubah diri kita, apalagi menyambut momentum nuzulul Quran. Yang pertama, kita harus sadar diri, sadar siapa kita.
mau ngapain kita di dunia, dan mau kemana kita setelah meninggal dunia. Ya, sadar apa pedoman hidup kita, sadar siapa yang menjadi suri tauladan kita. Jangan sampai kita salah mengambil suri tauladan. Ya, karena nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Ya, kalau kita mencintai orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka rugi. Ya, oleh karena itu teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara semuanya, yang pertama pondasi dalam berubah adalah sadar diri. Ya. Kemudian pondasi yang kedua adalah sadar misi, sadar tujuan kita ini mau kemana gitu. Ya, setelah kita menyadari bahwa diri kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hidup atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beraktivitas karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sadar misi kita. Tujuan kita sebagai seorang manusia itu mau kemana gitu. Ya. Kita tidak hidup selamanya di dunia, terus kita mau kemana? Ya. Apa yang sudah kita siapkan untuk menuju ke perjalanan kehidupan berikutnya. Ya. Sadar. Oleh karena itu teman-teman semuanya, jangan biarkan kehidupan kita ini mengalir begitu saja. Rubah, ya, rubah, ya. Mulai sekarang dan seterusnya, bikin planning. Dan bagi seorang mukmin, tujuan hidupnya itu bukan hanya dunia. Tujuan hidupnya itu visinya lebih jauh, misinya lebih jauh, gitu, ya. Sampai menembus sesuatu yang memang kita tidak kelihatan. Sadar misi kita, bahwa misi kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, momentum nuzulul Quran ini betul-betul momentum yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, untuk bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pedoman hidup kita yang utama yaitu Al-Qur'anul Karim, melalui pedoman hidup kita yang kedua yaitu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita berlepas dari itu semuanya, kita akan tersesat. Kita akan mudah melakukan maksiat. Ya, oleh karena itu teman-teman semuanya, sekali lagi saya mengajak diri saya dan teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, jadikan momentum nuzulul Quran sebagai titik tolak perubahan dan dua pondasi agar kita bisa berubah. Kita harus sadar diri kita dan kita harus sadar misi kita di dunia ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi teman-teman, manfaatkan sebelum ajal datang, sebelum Allah menghentikan nafas kita, karena nafas ini terbatas. Oleh karena itu, manfaatkan untuk hal-hal yang berkualitas. Cari pengakuan Allah, jangan cari pengakuan manusia. Dekatlah dengan pedoman hidup yang diberikan oleh Allah, sehingga kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Jazakallah khair kasiran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين
قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم.